Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Art Movie. Kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul A Simple Favor. A Simple Favor adalah sebuah film drama kriminal adaptasi dari novel yang berjudul sama tulisan Jersey Bell. Film ini disutradarai oleh Paul Feig, dibintangi oleh Anna Kendrick sebagai Stephanie, Blake Lively sebagai Emily, dan Henry Golding sebagai Sean. Film ini menceritakan tentang seorang vlogger masak bernama Stephanie. Dia ikut mencari tahu penyebab kematian Emily yang merupakan ibu dari teman anaknya. Hal ini yang akhirnya membuat Stephanie mengetahui masa lalu Emily yang kelam. Film ini penuh ketegangan dan penonton mencoba menebak-nebak apa yang sudah terjadi atas kematian Emily. Bagaimana kisah kelanjutannya? Mari kita mulai alur ceritanya. Stephanie adalah seorang vlogger yang mengupas tips dan aktivitas sehari-hari untuk para ibu. Ia membesarkan Miles, anaknya seorang diri, usai ditinggal wafat oleh suaminya Davis akibat kecelakaan mobil. Stephanie bertahan bisa membesarkan anaknya sendiri berkat asuransi yang ia dapatkan dari almarhum suaminya. Suatu hari saat menjemput Miles pulang sekolah, Stephanie bertemu dan berkenalan dengan Emily, seorang ibu muda yang cantik dengan badan tinggi langsing layaknya seorang model. Anak semata wayang Emily, yakni Nikki, adalah teman Miles. Karena anak mereka ingin terus bermain, Emily mengajak Stephanie untuk mengunjungi rumahnya. Setibanya di sana, Stephanie begitu takjub dengan kekayaan dan kemewahan yang dimiliki oleh keluarga Emily. Tak hanya itu saja, kemesraan antara Emily dan suaminya Sean membuat Stephanie cemburu lantaran mereka begitu terlihat dekat dan saling mencintai satu sama lain. Stephanie merasa beruntung bisa berkenalan dengan Emily. Hari demi hari berlalu, Emily dan Stephanie saling terbuka satu sama lain. Bahkan mereka saling membicarakan rahasia yang mereka simpan selama ini. Bahkan ketika Emily sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang direktur promosi di sebuah kantor fashion bernama, Stephanie bersedia membantu untuk mengasuh dan menjaga Nikki. Suatu hari, saat Sean sedang mengunjungi ibunya yang tengah sakit di London, Emily menitipkan Nikki pada Stephanie karena ada urusan kerja ke Miami. Tanpa merasa keberatan, Stephanie menolong temannya itu. Awalnya Stephanie menganggap titipan Nikki kali ini sama seperti biasanya. Namun sampai malam hari, tidak ada kabar. Teleponnya tidak aktif. Stephanie mulai khawatir akan kondisi Emily yang tidak bisa dihubungi. Stephanie kemudian menghubungi Sean, namun Sean sendiri tidak mengetahui keberadaan sang istri. Karena hal ini, Sean segera pulang dan menjemput Nikki di rumah Stephanie. Hilangnya Emily kemudian membuat Stephanie penasaran. Ia perlahan mulai mencari informasi terakhir keberadaan Emily. Ia mengunjungi kantornya, mencari informasi yang mungkin bisa saja menemukan titik terang. Sampai seorang detektif datang dan menyampaikan bahwa tidak pernah ada nama Emily dalam daftar manifest penerbangan ke Miami, melainkan Emily menyewa sebuah mobil dari kota budget dengan membayar tunai untuk 2 hari. Di sela-sela syuting vlog, Stephanie selalu memberikan informasi yang dia dapat ke penontonnya. Perkembangan apa saja selalu dia tayangkan. Sampai pada suatu ketika saat Sean mendapat telepon dari kepolisian bahwa mobil sewaan Emily ditemukan di sebuah danau. Sean segera menuju lokasi. Sampai di sana, dia menemukan istrinya sudah dalam keadaan meninggal tenggelam dengan luka di sekujur tubuhnya dan terindikasi mengkonsumsi heroin. Mendengar istrinya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, membuat Sean merasa terpukul. Ia tak menyangka Emily pergi secepat itu. Pemakaman Emily dihadiri oleh kerabat, teman kerja, dan orang tua murid dari sekolah Nikki. Setelah pemakaman itu, Sean menjadi sedih. Stephanie lalu menguatkan Sean dan selalu menemani Sean dan Nikki. Rasa perhatian yang diberikan Stephanie pada dirinya dan juga anaknya membuat Sean mulai tumbuh rasa sayang dan cinta kepada teman dari almarhum istrinya itu. Sean pun akhirnya menyatakan perasaannya pada Stephanie. Segera setelahnya, keduanya tinggal bersama di rumah Sean. Suatu hari, ketika Stephanie menjemput kedua anaknya, Nikki mengatakan kalau ia melihat ibunya di taman sekolah. Sean dan Stephanie awalnya mengira anaknya itu hanya berimajinasi saja. Namun ternyata mereka salah. Keesokan harinya, Nikki dan Miles kembali bertemu dengan sosok misterius
yang konon itu adalah Emily. Ia menitipkan sebuah surat untuk Stephanie. Ketika membuka isi surat tersebut, Stephanie kaget. Ia diteror oleh sosok yang mengaku Emily. Stephanie kemudian melaporkan kepada Sean dan pihak kepolisian atas kejadian tersebut. Ia lalu kembali memiliki jejak surat serta telepon yang mengancam itu hingga membawa dirinya pada suatu fakta yang mengejutkan bahwa Emily ternyata mempunyai saudara kembar. Dengan menyamar sebagai petugas cleaning service, Stephanie berhasil masuk ke rumah masa kecil Emily dan menemui orang tuanya. Dari keterangan orang tuanya menunjukkan bahwa Emily adalah anak durhaka yang menyusahkan. Emily dan saudara kembarnya sengaja membakar rumah mereka dan itu menyebabkan kematian sang ayah. Kemudian 20 tahun yang lalu itu digambarkan sebagai sesuatu yang disengaja. Dari hasil investigasinya, Stephanie tahu bahwa Emily belum mati. Yang mati adalah saudara kembarnya. Ia mengupload konten investigasinya ke channel YouTube dan itu dilihat langsung oleh Emily yang sedang berada di suatu tempat. Jadi Emily memang sengaja memalsukan kematiannya untuk mendapatkan uang asuransi sebesar $4 juta. Stephanie segera melaporkan hal ini ke orang asuransi. Di tempat lain, Sean ditemui oleh Emily. Emily mengancam untuk membantunya dan meninggalkan Stephanie. Sean berpindah ke makam Emily. Stephanie dengan santainya menunggu kedatangan Emily. Stephanie merasa menang karena mengetahui kebohongan Emily. Lantas Stephanie meminta Emily untuk menceritakan apa yang sebenarnya dia lakukan. Emily pun akhirnya mulai bercerita. Dulu semasa remaja, Emily dan saudara kembarnya sengaja membakar rumah orang tua mereka dan akhirnya mereka dicari polisi. Untuk menghindari polisi, mereka memutuskan untuk berpisah. Namun sebelum itu, mereka mentato kedua tangannya dengan gambar yang sama. Lama tidak bertemu, sampai suatu ketika Emily dihubungi oleh saudara kembarnya yang melihatnya dari akun Facebook. Dan ini adalah alasan kenapa selama ini Emily tidak pernah mau difoto. Saudara Emily datang menemuinya di dekat sebuah danau dengan keadaan dia yang seorang pemakai heroin. Dia minta uang ke Emily sebesar $1 juta. Bila tidak dikasih, maka dia akan melaporkan kejadian 20 tahun yang lalu itu ke polisi. Bagi saudara kembar Emily tidak masalah karena dia orang yang sudah tidak punya apa-apa. Bahkan mungkin dia akan senang karena bisa berkumpul kembali dengan saudaranya di dalam penjara, yaitu bersama Emily. Saat di danau, saudara Emily mengajak berenang dan ini dijadikan kesempatan Emily untuk menenggelamkannya. Namun di sini Emily berbohong kepada Stephanie dan mengatakan bahwa saudaranya bunuh diri, tetapi Stephanie tidak mempercayainya. Di tempat lain, Emily sedang melempar sebuah kunci Inggris besar yang sengaja dikenakan ke mukanya, agar terkesan bahwa dia dipukul oleh seseorang. Emily datang dan melaporkan ke polisi bahwa dia dipaksa Sean untuk melakukan ini semua, dan akhirnya Sean pun ditangkap oleh polisi. Sebagai warga negara Inggris, Sean terancam dideportasi bila terbukti bersalah. Dan Emily, walaupun sebagai kaki tangan penipu, dia bekerja sama dengan polisi agar mendapat pengampunan. Singkat cerita, Sean pulang karena mendapatkan jaminan. Dia bertemu Emily di rumah. Sean meminta penjelasan semua ini kepada Emily. Namun sebelum Emily bercerita banyak, Stephanie datang ke rumah. Stephanie membuat kekacauan dengan berpura-pura menembak Sean agar Emily mau mengakui bahwa yang membunuh saudaranya adalah Emily, bukan Sean. Namun akting pembunuhan Sean ini diketahui oleh Emily, sehingga Sean akhirnya bangun dari kematian pura-puranya. Emily merasa menang dengan mengatakan bahwa dia sudah tahu akan dijebak oleh Stephanie dan Sean dengan cara memasang mikrofon. Namun mikrofon itu sudah ditutup oleh Emily, sehingga kini Emily bisa berkata sebenarnya tanpa direkam. Karena merasa aman, Emily pun bercerita dan mengakui bahwa yang membunuh saudara kembarnya adalah dia sendiri. Tidak hanya itu, dengan bangganya Emily pun bercerita bahwa 20 tahun yang lalu dia juga membunuh ayahnya dengan cara membakar rumah. Namun pengakuan Emily ini ternyata masuk dalam live streaming channel YouTube Stephanie. Dan ini membuat polisi datang dan menangkap Emily. Di akhir film, channel YouTube Stephanie sudah bertambah menjadi 1 juta subscriber. Selain resep masakan, Stephanie juga menawarkan jasa misteri yang belum terpecahkan. Novel kedua Sean menjadi bestseller di New York, dan saat ini dia tinggal bersama anaknya Nikki. Emily dihukum 20 tahun penjara karena melakukan pembunuhan kakak dan ayahnya serta penembakan terhadap suaminya yang terlihat langsung di channel YouTube Stephanie. Sekian pembahasan kali ini, semoga teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.